Ada banyak ketakutan yang terjadi. Ada banyak kekhawatiran yang terjadi. Ada yang takut ditolak, ada yang takut tidak dianggap, ada yang takut tidak bisa berbuat apa-apa, ada yang takut untuk masa depannya. Atau ada orang yang takut. Takutnya apa? Takut ditolak Tuhan, takut ditinggalkan Tuhan. Pertanyaannya seperti Rabu kemarin, apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Sekali-kali Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini juga tidak terlepas dari orang-orang percaya, orang-orang yang katanya beriman, pasti memiliki rasa kekhawatiran seperti itu, Bapak Ibu. Namun saya mau menyampaikan bahwa dari takut, ya, kita dipulihkan dan menjadi seorang yang berani. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ada satu kisah yang cukup luar biasa di dalam perjalanan Yesus, ya. Dia memanggil banyak murid, dan yang lebih spesifik ada 12. Ya. Banyak dari murid-murid Yesus atau Yeshua HaMashiach telah mengikuti perjalanan pelayanan dia. Ya, dengan berbagai macam karakter murid. Satu ketika Yesus ada di Taman Getsemani, ketika dia mulai tahu bahwa waktunya sudah dekat, dia akan dikhianati dan dia akan ditangkap, selanjutnya disiksa dan disalibkan. Ya. Ketika tentara-tentara itu mulai menangkapnya, murid-murid mulai meninggalkan dia. Semua mengalami yang namanya ketakutan. Semua murid meninggalkan Yesus, meninggalkan dia sendiri. Semua murid mengalami ketakutan. Bahkan saya mau ambil dari satu kisah, satu tokoh, yaitu Petrus. Petrus juga meninggalkan Yesus, tapi secara diam-diam dia mengikuti dari belakang. Ya, dia juga mengikuti dari belakang. Ketika dia ada di satu tempat, ada beberapa orang yang mulai mengenali dia dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang sering mengikuti Yesus atau murid Yesus. Tapi dia menyangkal. Berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali. Atau ayam berkokok 3 kali? Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Bapak Ibu, kisah Petrus ini adalah contoh nyata di dalam Bible, ya. Bahwa ia juga pernah dikuasai, Petrus juga pernah dikuasai rasa ketakutan yang luar biasa. Padahal sebelum dia mulai mengkhianati, Yesus sudah menyampaikannya bahwa sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Situasi ketakutan ini, situasi yang mencekam, itu bisa membuat seseorang lupa siapa dirinya, ya, siapa dia sebenarnya. Namun Petrus juga diubahkan, dipulihkan dan menjadi salah satu rasul yang berani di dalam memberitakan pekerjaan Tuhan. Ya, ini yang luar biasa. Kisah Petrus itu mengajarkan bahwa keberanian itu bukan sifat bawaan, Bapak Ibu. Bukan sifat bawaan. Jadi kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam setiap hati kita, kita harus yakin dan percaya bahwa itu bukan sifat bawaan dari kita. Amin. Setuju ya? Kita harus setuju, ya, bahwa ketakutan, kekhawatiran itu bukan sifat bawaan. Alami, iya. Natural, iya. Manusiawi, iya. Tapi biarlah itu bukan menjadi sifat bawaan kita, ya. Tapi ketika kita sudah
dipulihkan Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan penuh dengan keberanian, sama seperti Petrus. Ada 3 poin yang mau saya bagikan di sini. Dari takut dipulihkan dan menjadi seorang pemberani. Yang pertama adalah rasa takut bisa membuat kita menyangkal iman. Rasa takut bisa membuat kita menyangkal iman. Ini cukup panjang nih. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ini berbicara tentang kisah Petrus tadi, ya. Saat Yesus ditangkap, Petrus itu mengikut dari jauh, penuh rasa khawatir. Akan terjadi apa dengan guru? Akan terjadi apa dengan Tuhan? Ya. Dia sendiri diselimuti dengan rasa kekhawatiran yang sedemikian rupa, ya. Bahkan tadi saya katakan, ketika ada orang yang mulai mengenali dia menyangkal. Mulai mengenali dia bahwa dia adalah bagian dari murid-murid Yesus, dia mulai menyangkal, ya. Namun ketika ayam berkokok, ia hancur hati. Petrus hancur hati. Mungkin dia malu, kecewa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, banyak orang percaya atau orang Kristen mungkin juga tidak terlepas dari setiap kita yang ada di ruangan ini pernah mengalami hal yang sama, ya. Kita tidak berani bersaksi atau tidak berani berbicara tentang Tuhan, tidak berani berbicara tentang kebenaran. Mungkin banyak pertimbangan kita. Kita takut ditolak, kita takut mengambil resiko. Hal yang dialami oleh Petrus, saya kira percaya juga pernah kita alami, atau mungkin sedang kita alami. Petrus itu berjalan bersama dengan Tuhan, ya, dari dipanggil sampai ikut melayani, tapi mereka masih kurang teguh imannya, ya. Walaupun ketika dipulihkan dia menjadi seseorang yang luar biasa, ya. Ada banyak ketakutan yang kita alami, Bapak Ibu, yang orang percaya alami, apalagi dalam situasi saat ini, ya. Keadaan dunia yang seperti ini, orang yang berbisnis, orang yang berusaha, orang yang berdagang, orang yang bekerja, itu persaingan semakin hari semakin ketat, semakin banyak, ya. Ada kekhawatiran. Ditambah lagi zaman sekarang di kota-kota besar, kehidupan itu tidak seperti 15 atau 20 tahun yang lalu lagi, ya. Semua sudah dipenuhi dengan modernisasi, ya. Artinya lifestyle, gaya hidup orang itu juga sudah berubah, ya. Ada kebutuhan-kebutuhan, ada keperluan-keperluan yang tidak bisa dihindari, ya. Dengan keadaan mungkin finansial atau kesehatan atau apapun, Bapak Ibu, wajar, ya, kalau kita khawatir. Tapi menjadi tidak logis, menjadi tidak pas ketika kita diselimuti oleh rasa kekhawatiran itu dan ketakutan itu. Itu baru dari sisi sisi sosialnya, Bapak Ibu. Belum lagi kita berbicara tentang sisi spiritual. Bagaimana kita dengan Tuhan, ya. Berani nggak kita berbicara dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya mau menyampaikan, ya. Tidak hanya dengan kita berbicara, lantas kita dikatakan seorang yang berani. Berani itu tidak harus tentang bicara aja, Bapak Ibu, ya.
menyatakan iman percaya kita, itu juga satu bagian dari keberanian mengambil satu tindakan dan keputusan yang tepat di dalam Tuhan. Ironis Bapak Ibu, saya banyak menemukan bahwa orang-orang percaya ketika ada di lingkungan di mana mereka berada, ya, banyak sekali orang yang menggunakan istilah toleransi. Tanda kutip ya, toleransi. Salah nggak pertanyaannya kalau toleransi? Toleransi itu nggak salah, Bapak Ibu. Tapi toleransi akan menjadi sesuatu yang salah ketika kita mencampurkannya dengan iman percaya kita. Sadar tidak sadar, perhatikan di lingkungan kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita ada di lingkungan di luar, ada di lingkungan masyarakat, tidak sedikit orang mulai, ini khususnya orang-orang percaya ya, orang-orang Kristen, tidak sedikit yang mulai supaya bisa diterima menggunakan kata-kata yang kurang pas di dalam merespon sesuatu. Apa kabarnya? Yang dijawab apa? Alhamdulillah baik. Ini yang terjadi dalam hari-hari orang-orang percaya, Bapak Ibu. Mungkin tidak terlepas di dalam ruangan ini ada. Gampang sekali ucapan itu keluar dengan dalih. Itu sudah biasa. Saya tidak berbicara tentang satu keyakinan menyinggung satu keyakinan yang lain, tentang satu keyakinan saja ya. Apapun ketika ada di luar iman percaya kita, mulut kita harus dikuduskan. Kita harus mulai fundamental, Bapak Ibu. Coba lihat di mana-mana di luar sana, ada tidak orang yang mau mengucapkan ketika ditanya apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Jarang sekali. Apalagi kalau orang seberang atau yang berlainan imannya. Tapi celakanya Bapak Ibu, banyak dari kita gampang sekali berbicara seperti itu. Apa yang mau kita tampilkan? Apa yang mau kita dapat dari satu kata yang sebenarnya sederhana sekali, tidak diucapkan sebenarnya tidak menjadi soal. Ya, sekali lagi saya bukan mendiskreditkan satu golongan atau keyakinan, tapi karena perkataan ini sepertinya marak sekali, kita mulai takut diterima, kita mulai takut ditolak. Ya, supaya bisa diterima, kita mulai berbaur dengan dalih toleransi, tanda kutip ya, toleransi Bapak Ibu. Ini sesuatu yang salah. Ada ketakutan sebenarnya, ada kekhawatiran sebenarnya bahwa kita takut kita ditolak. Bapak Ibu, iman ya, ketakutan itu juga bisa membuat kita menyangkal iman. Mungkin kita belum menolak Yesus, belum menolak Bapak Yahweh, tapi dengan beberapa statement saja itu sudah melemahkan iman kita. Bapak Ibu, saya mau kasih satu contoh yang luar biasa ya. Satu contoh yang luar biasa yang pernah kami alami. Ini tentang istri saya. Istri saya lagi ya, ini tentang istri saya. Sebelum saya mengenal Kristus, saya selalu ada di setiap tanggal 1 dan 15 lah. Nggak usah saya sebutkan kalender apa, tahu sendiri ya. Saya selalu pergi ke tempat ibadah saya yang dulu. Anak kami cuma satu, Niki, sering saya bawa. Setiap kali saya mengajak istri saya sambil jalan-jalan, dia tidak pernah mau ikut untuk pergi ke tempat-tempat itu.
dia tidak pernah ikut. Hanya ikut temani saya saja, tidak pernah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Walaupun dengan pemahaman yang sebenarnya masih cetek sekali, masih sederhana sekali, ya. Karena ibadah juga jarang dan lain sebagainya juga jarang. Tapi dia punya iman yang teguh. Dia punya iman yang teguh. Dia tidak mau toleransi dengan hal-hal seperti ini. Bahkan hanya ikut saja dia tidak mau. Saya pernah bawa airnya pulang untuk diminum. Dia tidak mau sentuh itu. Buka aja untuk dituangkan ke cawan, dia tidak mau. Ya, itu dulu Bapak Ibu sebelum kami bergereja. Wajar ketika Tuhan mendengar doa dia. Kalau saya bisa dimenangkan, itu berkat doa dia. Dia dapatkan itu wajar. Karena itu yang dia bayar. Harga yang sudah dia bayar. Harga yang sudah dia bayar. Bagaimana kita mau memenangkan seseorang di dalam keluarga kita atau siapapun yang kita kasihi Bapak Ibu ketika kita masih toleransi dengan hal-hal seperti itu. Sesekali kita berbicara tentang Tuhan, tapi sesekali kita melakukan hal-hal yang tidak seirama dengan firman. Yang ada kita jadi batu sandungan. Kalau begitu, biasa saya kalau suka ini ya, suka bilang sama orang-orang ya, daripada begitu mending diam aja mulutnya, nggak usah banyak bicara. Jangan sehari ini bicara tentang kebaikan Tuhan ini dan lain sebagainya, ya. Besok berubah lagi, mulai. Ya, ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya yang tidak enak, mulai menghujat Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan, Tuhan tidak baik dan lain sebagainya, ini dan itu. Menceritakan dengan orang yang sama. Orang bingung, kemarin kamu memuji-muji Tuhan, ya, hari ini kenapa begitu? Jadi kalau daripada tidak bisa menguasai, mending diam aja. Tunjukkan dengan diam bahwa kita mengalami perubahan, ya. Tunjukkan di dalam diam bahwa ada perubahan di dalam setiap hidup kita. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa sambil berbicara, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Kadang-kadang kita takut untuk berbicara Bapak Ibu, ya. Jangan biarkan rasa takut menguasai hidup kita. Ketakutan hanya akan menghalangi kita melihat karya Tuhan, ya. Orang yang takut biasanya seperti apa Bapak Ibu? Ya, orang yang takut biasanya pesimis. Orang yang khawatir, orang yang takut biasanya pesimis. Jangan-jangan nanti begini, atau nanti akan begini. Nanti dia mulai menjauhi saya kalau saya berbicara tentang Tuhan, ya. Saya kehilangan kesempatan untuk bersama-sama kalau saya tidak ikut dia. Percaya Bapak Ibu, ya, kita tidak akan mengalami kemenangan kalau kita masih dikuasai dengan rasa takut, ya. Seperti Tuhan tidak menyerah pada Petrus, begitu pula ia tidak menyerah pada kita. Yang kedua, Tuhan sanggup memulihkan orang yang pernah jatuh. Tuhan sanggup memulihkan orang yang pernah jatuh. Nah, ini ada ayatnya. Ini salah satu ayat ketika Tuhan atau Yesus mulai memulihkan keadaan Petrus, kembali meneguhkan Petrus. Ya. Ada pertanyaan yang dilemparkan Tuhan. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan." Dan selanjutnya, ya, sampai 3 kali Yesus bertanya. Setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri di tepi danau untuk memulihkan hati Petrus. Tuhan itu sanggup memulihkan orang yang pernah jatuh, sama seperti Petrus yang pernah jatuh karena penyangkalan. Tuhan
sanggup memulihkannya. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat satu sisi yang terjadi, satu keadaan yang terjadi Bapak Ibu, tentang kejatuhan Petrus dan kelanjutannya sebelum dia dipulihkan oleh Yesus. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu sisi yang sangat yang sangat unik. Saya katakan sangat unik di sini, ya. So kita mulai dari coba kita kembali ke Yohanes 21 ayat 3 sampai 4. Atau Yohanes Yohanes 21 ayat 3. Ada beberapa ayat di sini. Saya akan bacakannya. Dengarkan. Atau saya ambil dari ayat yang kedua saja, Yohanes 21 ayat yang kedua. Ada beberapa ayat. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana Galilea, dan anak-anak Zebedius serta 2 orang murid lainnya sedang ada bersama-sama. Ayat yang ketiga, Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga ikut pergi bersamamu." Lalu mereka pergi dan segera naik ke dalam perahu, tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Ayat yang keempat, menjelang pagi Yesus berdiri di pantai itu, akan tetapi para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Jadi murid-murid pada saat itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai makanan?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Ayat selanjutnya, dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkan jalannya, tetapi tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Di sana baru mereka sadar. Nah, saya ambil dari Yohanes 21 ayat yang ketiga sampai ke 4 tadi. Ayat 3 sampai ke 6. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita baca di sana? Ketika Petrus belum dipulihkan, ketika Yesus disalibkan, mati, dikubur, ya, apa yang terjadi kepada hidup Petrus? Oh, saya menemukan Petrus kembali ke kehidupannya yang, atau aktivitas dia yang semula, sebelum dia mengenal Kristus, sebelum dia bertemu dengan Kristus. Dan apakah satu kebetulan ketika Petrus kembali ke pantai, kembali mau pergi menjala ikan, ya, dan dia pulang dengan tangan kosong? Apakah satu kebetulan? Ini bukan satu kebetulan, Bapak Ibu. Ini ada pesan Tuhan yang luar biasa, ya. Tidak ada yang kebetulan. Sampai ke pantai mereka dengan tangan kosong. Di sana ada Yesus, tapi mereka tidak mengenali dia. Yesus minta lagi mereka pergi lagi. Akhirnya mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Dikatakan bahwa jaringnya hampir robek. Peristiwa itu seperti terulang lagi secara detail, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa ketika kehidupan kita, ya, yang sudah menerima Tuhan, tapi kita melakukan kesalahan dan mulai hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, peristiwa itu akan kembali kepada kita. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, Bapak. Ya, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Petrus kembali kepada aktivitasnya yang lama. Mungkin dia khawatir, mungkin dia tidak memiliki pengharapan lagi. Karena Tuhan yang dia kenal sudah disalibkan,
sudah mati. Ya, murid-murid mengalami yang namanya satu keadaan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Belum lagi intimidasi dari lingkungan, dari para tua-tua, dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan lain sebagainya. Seperti itu juga keadaan kita ketika kita mulai tidak konsisten di dalam Tuhan. Percaya Bapak Ibu, situasi itu seperti kembali. Ya, ini bukan sesuatu yang kebetulan Bapak Ibu. Ya, Petrus kembali ke aktivitasnya yang lama. Dan perhatikan ayat yang ayat yang ke-15. Bapak Ibu, perhatikan ayat yang ke-15. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Lebih daripada semua ini. Sebelumnya dia menjalan dan tidak mendapat apa-apa. Ketika Yesus hadir, ketika disuruh untuk melakukan penangkapan ikan lagi, dia dapat dengan luar biasa. Dan akhirnya Yesus mengajak mereka untuk sarapan. Yesus menanyai Petrus dengan satu pertanyaan awal setelah mereka sarapan. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Ini berbicara tentang apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang kita miliki, segala yang kita nikmati? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya. 3 kali Yesus bertanya. 3 kali ini mengandung apa ya? 3 kali pertanyaan yang diulang-ulang ini seperti satu penegasan, satu tantangan, pertanyaan tantangan yang disampaikan. Ya. Karena Petrus ketika Yesus memanggil dia pertama kali, dia adalah seorang nelayan dan Tuhan menyuruh dia, memanggil dia. Dan hari ini ayat yang kita baca, Yesus mengatakan, "Beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku." Bukan lagi menjala manusia. Ya. Sudah ada domba-dombanya, tinggal diberi makan, tinggal dirawat. Warisan apa yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi kita? Bapak Ibu, kalau kita sering kompromi dengan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, jangan kaget saja satu ketika generasi kita, anak-anak kita, atau mungkin keluarga dekat kita yang awalnya kita rindukan mereka boleh ada sama-sama dengan kita, akhirnya berseberangan. Jangan kaget. Ya. Nah, yang pertama tadi sudah jelas, ketakutan. Akan apa? Ketakutan bisa menyangkal iman. Ya, itu yang terjadi, Bapak Ibu. Tetapi Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Petrus dipulihkan ketika dia jawab, "Iya, Tuhan." Dia bersedia. Di sanalah titik mula Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Pemulihan ini menyembuhkan luka dan rasa bersalah Petrus, memberinya identitas baru, seorang gembala bagi umat Tuhan. Sama seperti ketika Yesus memulihkan keadaan Petrus dan memberi dia identitas baru, begitu juga halnya ketika Tuhan sudah memulihkan kita, memanggil kita dan memulihkan kita, dia juga berikan kita satu identitas yang baru. Siapa kita? Anak-anak terang. Amin. Kita adalah anak-anak terang.
Ya, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang siap melayaninya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang siap menerima warisan yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Amin. Ketika kita mau dipulihkan, ada satu yang luar biasa yang kita dapatkan. Jangan terbang. Sama seperti Petrus yang mengalami pemulihan, akhirnya diberikan satu identitas, Bapak Ibu. Ya, kita juga sama. Kita ini menyandang predikat anak-anak terang, ya, bukan anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah hamba-hamba yang melayani Bapa Yahweh. Ya, ada kewajiban yang perlu kita lakukan, ada hak-hak yang kita dapat. Ya, tapi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kita mau datang kepada Tuhan, kita dipulihkan. Percaya Bapak Ibu, hanya kasih daripada Tuhan Yesus Hamasiah yang dapat memulihkan kita, yang dapat membawa kita keluar dari situasi yang kurang mengenakan. Ya. Tapi bagaimana kalau keadaan itu tidak beranjak? Keadaan yang tidak enak itu tidak beranjak dari kita. Seperti juga yang sudah saya sampaikan Rabu kemarin. Gunung itu tidak berpindah. Kalau gunung itu berpindah, kita bisa gampang sekali mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau gunung itu tidak berpindah? Disitulah letak kedahsyatan iman kita ketika kita masih mengucap syukur. Paulus itu 3 kali meminta, berseru kepada Tuhan supaya kesakitannya itu diangkat segera, supaya duri di dalam dagingnya itu dilepaskan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Biarlah cukup anugerahku bagimu. Itu yang dikatakan Tuhan. Supaya apa? Dengan adanya ketidaknyamanan itu, Paulus tidak sombong. Itu yang dia katakan. Jadi begitu dahsyat, ya, iman Paulus. Lebih lanjut Bapak Ibu. Masa lalu yang gagal tidak harus menjadi penjara yang menahan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Itu tidak perlu menjadi penjara lagi. Kita tidak perlu dihakimi lagi dengan masa lalu kita. Kadang-kadang kalau sudah di dalam Tuhan kita mau melangkah, jangan. Kamu tidak pantas kamu. Seperti ada suara seperti itu. Kamu tidak layak. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa itu adalah intimidasi setan. Ya, yang tidak mau kita mengalami pemulihan, yang tidak mau kita berjalan bersama Tuhan lebih dalam lagi, membuat kita ada di pelataran saja atau di halaman saja. Ya, itu pekerjaan setan. Silakan kamu pergi ke gereja. Silakan kamu mendengarkan firman Tuhan. Silakan kamu menyembah, memuji. Tapi jangan sampai kamu bertumbuh. Jangan sampai kamu berbuah. Itu yang setan mau. Bapak Ibu, ya. Sama seperti Kristus itu telah mati bagi kita. Kita juga harus mati bagi Kristus. Matinya itu bukan mati secara fisik Bapak Ibu, tapi kita mati dengan karakter-karakter kita yang lama, kehidupan kita yang lama. Kita mati bersama itu. Ya, ada lagunya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kan ada itu. Ya. Itu artinya kematian kita. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus dapat mengubah hati yang penakut menjadi berani dan teguh. Kuasa Roh Kudus dapat mengubah hati yang penakut menjadi berani dan teguh. Sudah berani, teguh lagi. Artinya tak tergoyahkan. Jangan petantang petenteng. Berani di awal, tapi ketika ada
kegoncangan datang, mulai runtuh iman percayanya. Ya, jadi harus berani dan teguh. Kuasa Roh Kudus dapat mengubah hati yang penakut menjadi berani dan teguh. Ketika Petrus dipulihkan, ya, dia diberikan keberanian. Apakah keberanian itu dia dapatkan dari dirinya sendiri? Tidak. Bahwa keberanian yang Petrus dapat berasal dari Tuhan juga. Ya. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, di sana dia memiliki keberanian untuk berbicara. Yang awalnya hanya beberapa orang, yang awalnya hanya beberapa perempuan saja yang menyudutkan Petrus, yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengikut Yesus. Karena ketakutannya dia mulai menyangkal sampai 3 kali. Tetapi ketika dia dipulihkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bahkan berbicara di hadapan banyak orang. Bapak Ibu, dia menjadi seorang yang berani. Dan biarlah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang sama. Saya kira percaya Bapak Ibu, akan ada sesuatu perbedaan yang kita rasakan, yang kita alami saat ini sebelum kita mengenal Tuhan. Bagaimana daya kita, bagaimana keberanian kita, bagaimana gairah kita di dalam Tuhan. Dalam segala aspek pasti ada perbedaan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya itu, karena saya alami. Ya, sama halnya dengan Petrus yang dipulihkan. Ini panjang ayatnya. Kisah Para Rasul ayat 4, pasal 4 ayat 8 sampai 20. Ya. Jadi pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas Petrus dan para murid-murid. Mereka jadi berani, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mengalami yang namanya manifestasi. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, pasti kita akan berani berbicara. Pasti kita akan berani menentukan, menyatakan iman percaya kita. Ya, ini berhubungan dengan iman. Ya, kita tidak akan mau kompromi dengan yang lain-lain. Sama seperti Petrus, mereka tidak lagi berkompromi dengan hal-hal dunia, hal-hal lain yang tidak seirama dengan pengajaran Kristus. Ya. Baca saja nanti Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 20. Ini panjang sekali. Petrus yang dulu takut menghadapi seorang hamba perempuan kini berdiri di depan ribuan orang yang memberitakan Injil. Ya, waktu itu dia berani. Bahkan ketika orang-orang Farisi tahu latar belakang Petrus, mereka tuh heran Bapak Ibu. Kenapa? Yang mereka tahu bahwa Petrus itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Artinya orang yang tidak bersekolah, atau kalaupun ada sekolah tidak tinggi jenjangnya. Secara akademik mereka jauh. Tetapi pemahaman mereka luar biasa sekali. Ya, keberanian mereka untuk berbicara di hadapan ribuan orang atau di hadapan orang-orang Farisi, para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu luar biasa sekali, sehingga menimbulkan satu keheranan di tengah-tengah orang-orang yang mengenal mereka pada waktu itu. Ini juga jadi satu persoalan Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita tidak memiliki satu latar belakang pendidikan yang kurang pas, kita biasanya minder untuk berbicara. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Minder untuk berbicara kepada orang-orang yang kita anggap lebih berpendidikan. Saya mau katakan Bapak Ibu, biarlah kita menjadi berani sama seperti Petrus. Ya. Kalau itu tentang kebenaran, bicara. Kalau itu tentang keselamatan, lakukan. Ya, itu
kita harus berani. Jadi tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri Bapak Ibu, ya. Karena kita orang yang tidak berpendidikan, lantas kita tidak berani berbicara, nggak apa-apa. Teruskan aja, ya. Yang penting lingkungan itu positif. Teruskan. Selanjutnya, ketika kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, Roh Kudus pasti menuntun kita. Amin. Roh Kudus pasti menuntun kita. Ya. Kita minta keberanian, minta penyertaan. Dia pasti memberi keberanian. Dia pasti memberikan kita penyertaan. Hanya persoalannya, mau nggak kita mulai melangkah? Itu aja Bapak Ibu. Mau nggak kita mulai melangkah? Saya katakan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai kenal Tuhan, mulai mendalami, ya, seiring berjalannya waktu, ya, kita akan seperti diperhadapkan ke satu persimpangan jalan, ke kanan atau ke kiri. Ya, ketika kita sudah melayani Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan satu pilihan, kemana kita mau ambil. Ke kanan misalnya, banyak orang menggunakan jalan ini, ya. Banyak orang menggunakan jalan ini karena sama-sama menganggap jalan itu jalan yang benar. Karena kita melihat banyak orang menggunakan jalan itu, kita ambil. Padahal kita tahu jalan itu adalah jalan kesalahan, jalan yang menuju kepada kebinasan. Tapi kita tidak mau mengambil jalan yang di kiri, yang dimana di sana sedikit orang yang mau ambil, mau pilih, mau gunakan jalan itu. Tapi jalan itu ujungnya membawa kepada keselamatan. Komunitas kita ini nggak banyak Bapak Ibu. Komunitas yang menyembah Bapak Yahweh ini tidak banyak. Kita, ya. Di luar sana banyak gereja-gereja. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika kita konsisten di dalam Tuhan, kita akan terima buahnya. Kalau soal dikucilkan, kita di sini sudah dari tahun berapa itu dikucilkan. Tapi lihat hari ini Bapak Ibu, kemanapun Bapak dan Ibu gembala, mereka bisa diterima. Artinya kita tidak membuat satu perbedaan ketika kita berhadapan dengan mereka. Yang berbeda cuma itu tadi, ya, pribadi itu tadi. Tapi kita tidak mau kompromi dengan iman mereka. Di sana mereka akan melihat satu perbedaan, ya. Bapak Ibu, kalau untuk Tuhan itu apa ya? Gimana ya? Terserah apa kata orang deh. Yang penting kita lakukan untuk Tuhan. Orang mau ngomong apa? Masa bodoh lah, ya. Terserah, yang penting untuk Tuhan. Kalau untuk jalan yang benar, untuk hal yang benar, kita wajib seperti itu. Masa bodoh, ya. Tetapi dengan ukuran-ukuran juga, ya. Jangan terlalu vulgar, ya. Akhirnya kita bukan menjadi apa ya? Bukan menjadi satu teladan, tapi malah menjadi batu sandungan. Ada enggak orang-orang seperti itu? Ada. Ya. Kita mau memberi warna yang berbeda kepada lingkungan. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang berbeda, yang memberi warna kepada orang-orang percaya yang ada di luar sana. Ya. Dengan satu warna yang berbeda saja. Supaya orang terpikat dengan Bapak Yahweh. Amin. Jadi keberanian sejati itu tidak datang dari kekuatan diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi dari kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, ya, yang ada dalam diri kita. Jadi apapun kondisinya, situasi kita Bapak Ibu, ya,
Kita dari latar belakang orang yang berbeda-beda, baik secara pendidikan, sosial, dan lain sebagainya, ya. Tapi kita adalah sama di hadapan Tuhan, ya. Mungkin kita boleh atau pernah mengalami keterpurukan, kejatuhan. Tapi biarlah kita mau dipulihkan Tuhan. Dan ketika kita dipulihkan Tuhan, kita menjadi seorang yang penuh dengan keberanian, ya, yang memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk dunia ini, untuk saudara-saudara kita, untuk lingkungan kita. Kembali ke Petrus tadi, Bapak Ibu. Dia takut loh sebenarnya waktu dikerumuni oleh orang-orang banyak, oleh beberapa orang maksud saya. Ketika Yesus ditangkap, dia mengalami ketakutan, tapi dia mengalami pemulihan. Coba lihat Bapak Ibu, setelah dia dipulihkan, dia berani berbicara di hadapan ribuan orang. Mulai keberanian itu meningkat. Bahkan di dalam penjara sekalipun, dia tidak menyangkal iman. Bahkan ketika dia mau disalibkan, dia minta Bapak Ibu. Dia tidak mau disalibkan sama seperti Tuhan, seperti Yesus yang kepalanya di atas. Dia minta dia disalibkan dengan kepalanya ada di bawah. Sampai seberani itu Petrus. Hal yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau mengamati, ya, keadaan kita seperti saat ini, keadaan situasi dunia saat ini, di luar mungkin banyak orang yang mengalami tekanan dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengatakan Bapak Ibu bahwa mungkin kalau kita mau jujur ya, problem yang kita alami sebenarnya tidak seberapa Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para rasul pada zaman itu. Oke, itu zaman dulu, ya. Memangnya zaman sekarang tidak ada. Buka berita tentang Kristen yang ada di Nigeria. Bapak Ibu, orang-orang yang ada di Nigeria yang mengalami penganiayaan, ya, oleh beberapa kelompok di sana, salah satunya Boko Haram, ya. Itu kalau dipenggal aja, disiksa, dikuliti. Itu hari ini masih terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bandingkan keadaan kita, sebenarnya belum seberapa, ya. Kita memang tidak minta situasi itu terjadi, tapi situasi itu boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini. Biarlah kita berdoa untuk mereka dan kita ambil kisah mereka, ya, sebagai satu bahan perenungan untuk kita, ya. Sebagai ayat penutup, Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut atau tawar hati, sebab Tuhan Elohimmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kita tidak usah takut, tidak perlu khawatir. Kalau ada riak-riaknya itu sebenarnya biasa. Semua orang pernah mengalami, ya. Semua orang pernah mengalami. Tapi kalau kita konsisten di dalam Tuhan, ya, percaya Bapak Ibu, kita akan menuai hasilnya. Amin. Sebagai penutup juga sekali lagi, saya ada satu testimoni, ya. Ketika kami mengalami satu keadaan yang kurang enak, yang tidak baik secara finansial maupun mental, Bapak Ibu, ya. Saya tidak tahu lagi mau bekerja apa, ya. Ada tawaran-tawaran. Ini yang mungkin belum pernah saya sampaikan. Sebenarnya nggak terlalu gimana, ya. Tapi saya mau bagikan ini. Ada tawaran, wah, kamu pintar masak, kenapa kamu nggak jualan saja? Saya pikir benar, ada benarnya juga. Saya sering masak di rumah, ya. Ada tawaran seperti itu. Tapi saya mulai berpikir, Bapak Ibu, ketika saya memulai pekerjaan ini, aktivitas ini, ya, akan ada banyak waktu yang saya korbankan.
buka siang hari atau sore, jualan sampai malam hari. Ya. Dan saya akan mulai meninggalkan jam-jam persekutuan doa saya, ibadah saya, baik Rabu maupun Jumat. Itu yang ada di benak saya pada waktu itu. Bisa saja itu jadi solusi. Tapi saya hanya berpegang teguh bahwa ketika kita konsisten di dalam Tuhan, walaupun pahit keadaannya saat itu, tapi kami percaya Bapak Ibu, bahwa endingnya pasti ada sesuatu yang besar yang disiapkan Tuhan. Jadi itu juga satu bagian kekhawatiran dan ketakutan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita percaya dan konsisten kepada Tuhan, kita akan terima dan petik buahnya yang manis. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang memberkati.